Bapak Ibu, lihat saya sekarang. Gak apa-apa kau bilang aku sombong, tetapi tujuan saya ada. Ini pesan yang pertama. Yang bicara ke Anda ini bukan kere. Yang bicara ke Anda ini bukan orang sembarangan. Yang bicara ke Anda ini bukan orang yang tidak jelas. Yang bicara ke Anda ini tidak pantas untuk menipu dan membohongi Anda. Karena kalau aku membohongi kau, sebagai pejabat tinggi negara, aku duluan kena. Kalau misalnya jabatanku nggak jelas, hanya omong-omong aku orang sukses, saya matikan HP, ganti nomor, susah saya dikejar, dicari. Tapi syukur Nababan, ke ujung dunia ini pun saya sembunyi, pasti bisa dicari. Yang kedua, apakah saya dilahirkan menjadi orang hebat? Apakah memang saya terlahir seperti ini? Ingat Bapak Ibu yang saya cintai, hidupmu masih lebih baik daripada hidupku 30-40 tahun yang lalu. Aku bukan siapa-siapa 34 tahun yang lalu. Aku tinggal di kota kecil, di daerah pedalaman Tapanuli sana. Saya hidup di ladang, sambil bersekolah harus berladang. Orang dapat warisan senang, tetapi aku dapat warisan menangis. Saya dapat warisan baju kakak saya pakai. Warisan sepatu kakak saya pakai. Warisan buku kakak tinggal 4-5 halaman lagi saya pakai. Hidupmu masih lebih baik dari saya, tetapi satu kesadaran saya, bukan dosaku dan saya tidak bisa memilih. Lahir menjadi orang kampung bukan dosaku dan saya tidak bisa memilih. Dilahirkan orang tua yang bukan orang kaya. Karena lahir itu adalah urusan Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi satu saya sadari, boleh aku lahir miskin, tetapi hidupku tidak boleh berakhir dengan kemiskinan. Tetapi anakku tidak boleh mendapatkan warisan air mataku. Saya sadar tujuan penciptaan saya. Pemahaman ini ada di jantung dan dadaku. Dan saya berpikir jika saya bisa, Anda pasti bisa. Hidupku begitu menyedihkan. Tetapi lihat sekarang, saya katakan saya bukan orang sembarangan. Maaf, nggak apa-apa, jam tangan yang saya pakai saja ini 2 S-Class. Dan ini tidak ada sampai 10 di dunia ini. Saat dulu saya harus mendapatkan warisan, pertanyaan pentingnya adalah, apakah saya berbeda dengan kau? Apakah saya manusia hebat? Apakah saya diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa berbeda dengan kau? Saya menjawab sendiri, no, aku tidak spesial. Anda sama seperti aku. Aku punya jantung, Anda punya jantung. Aku punya pikiran, Anda punya pikiran. Aku punya tenaga, Anda punya tenaga. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan waktu ya. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan waktu ya. Aku menghirup udara yang sama dengan Anda. So, apa perbedaanku dengan Anda? Nothing. Lihat wajahku baik-baik. Betul, aku anggota DPR Republik Indonesia. Kalau Anda nggak yakin, cek nanti. Nomor anggotaku 158. Dan aku ketua partai penguasa di Republik ini. Yang ingin aku sampaikan kepada Anda adalah buka mata hati. Disuruh talk show ke TV aja saya tolak-tolak. Ngomongnya nggak perlu teriak-teriak begini saya tolak. Tetapi begini, untuk bertemu dengan Anda, bersilaturahmi dengan Anda. Hari ini aku hadir di sini. Saya milioner. Saya tidak anggota DPR. Hari ini aku tidak hadir di sini. Saya milioner, tetap anggota DPR. Apa untungnya bagi aku? Sesungguhnya pertemuan ini adalah bisa merubah kehidupanmu atau tidak merubah kehidupan. Tetapi kehidupanku, Anda bersama dengan aku di komunitas ini, tidak merubah kehidupan. Tetapi Anda bersama dengan aku di komunitas ini akan merubah kehidupan. Saya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Perhatikan baik-baik apa yang saya ucapkan. DPR bukan pekerjaanku. Ketua partai bukan pekerjaan. DPR Republik Indonesia itu adalah pengabdianku kepada bangsa yang aku cintai. Ketua partai penguasa adalah pengabdianku kepada bangsa yang aku cintai. Pekerjaanku ini yang kau lihat. Pekerjaanku cari uang adalah member Melia Sehat Sejahtera. Yang menjadi pertanyaan penting bagi kau adalah bagaimana anggota DPR bangga menjadi member Melia. Dan Anda harus tahu, karena saya member Melia lah, maka saya punya jam semahal ini. Karena saya member Melia lah, maka saya menjadi anggota DPR. Bukan
Bukan setelah DPR saya menjadi member Melia, tetapi karena member Melia lah saya menjadi milioner dan pejabat tinggi di negara ini. Maka tujuanku berbicara hari ini, dua posisiku. Sebagai top leader Melia Sehat Sejahtera, tetapi posisi ini yang paling penting yang akan ucapkan, karena ini bahagian tugas sebagai anggota dewan, tugasku untuk membangun bangsa. Maka salah satu yang ingin saya bicarakan adalah Anda tidak layak hidup miskin, Anda tidak layak hidup menderita, Anda tidak layak hidup kere. Anda